Kondisi dividen biasanya memang cukup menarik perhatian ya Ya, para investor, apalagi emiten yang sudah akan berlomba-lomba untuk bagikan dividen. Beberapa juga mungkin Anda bisa lihat di cnbcindonesia.com karena Mas Aldo juga baru nulis di sana ya. ya. Tapi akan seperti apa sebenarnya hype-nya untuk pembagian dividen tahun ini nih? Yang pasti setiap pembagian dividen itu kan membuat harga sahamnya naik ya Mbak. Karena kan orang-orang atau investor berbondong-bondong untuk masuk ke saham tersebut dengan harapan akan mendapatkan dividen dengan yang sesuai dengan harapannya. Bisa dikatakan bisa dengan dividen yield-nya yang tinggi Ya, atau ya. mungkin besaran dividen per sahamnya yang tinggi. Jadi Dividen itu kan juga melambangkan sebenarnya keuntungan perusahaan secara benar, keseluruhan kan, bisa survive atau enggak di tahun 2021. Kalau benar. misalnya dari tim riset CNBC Indonesia melihat apakah tahun lalu sebenarnya cukup banyak emiten yang memang survive sehingga bisa untungnya bisa dibagi ini dividen di tahun ini. Yang pasti 2021 kan kita bisa melihat semacam pemulihan ekonomi ya Mbak. Semacam pemulihan ekonomi di mana kondisi ekonomi makro semakin membaik dan pada gilirannya juga tercermin pada kinerja keuangan emiten-emiten di bursa, dan pada gilirannya itu bisa kita lihat dari kinerja laba ruginya ya, di mana laba semakin kecenderungannya menaik, di mana kita lihat ada emiten-emiten seperti perbankan besar yang mendapatkan mencetak laba yang besar dan ditopang juga oleh emiten-emiten komoditas yang juga memiliki market cap yang besar, dalam arti perusahaan yang besar juga gitu. Nah, kita dengan itu kita bisa melihat bahwa ada indikasi kinerja, ada perbaikan kinerja pada sepanjang tahun lalu. Begitu sih, Mbak. Berarti cukup lumayan nih ya Ya, momentumnya, apalagi momentumnya pas. Kalau dilihat kan sebenarnya dari tahun ke tahun, kalau tidak salah 12 kali, itu 12 tahun terakhir, 8 kali Ramadan tuh selalu ada return yang positif, sampai dengan minimal at least plus minus 2%. Ini ditambah Ramadan plus ada pembagian dividen ya. begitu ya. Ini akan seperti apa sih semaraknya untuk indeks secara keseluruhan, dan emiten mana sebenarnya yang cukup bisa dicolong nih ya, mungkin dilirik Ya. nih untuk kemudian bid di awal sampai menunggu pembagian dividen? Yang pasti Mbak, kita bisa melihat ya bahwa emiten-emiten itu kan terlihat beberapa sudah mulai pulih ya. Perbankan tadi saya sebut juga beberapa seperti komoditas. Nah, yang perlu dilihat adalah bahwa kondisi IHSG saat ini sedang bagus-bagusnya ya. Seringkali menembus rekor teranyar dan juga kita melihat dana asing yang terus-menerus masuk ke pasar saham Indonesia, yang mengindikasikan bahwa ada kepedean atau tingkat percaya diri investor yang masih terjaga sejauh ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang masih dikatakan positif ya, dan juga masih melakukan pemulihan yang ke perspektif ya ke depannya. Dengan demikian kita juga melihat bahwa emiten-emiten perbankan besar kan sudah katakanlah kick off atau memulai musim dividen pada bulan lalu. Misalnya BCA, BBRI dan BBNI dan juga misalnya BMRI ya. Kita bisa melihat bahwa ada laba bersih yang Jumbo meningkat, yang juga, jumbo iya. juga, Yes. dan akhirnya dividen juga kita melihat ada kenaikan ya. Nah, itu menunjukkan bahwa emiten perbankan sebagai salah satu, bisa dikatakan emiten perbankan kan salah satu patok ya, patok dalam arti penanda utama sehatnya perusahaan-perusahaan di bursa, karena kan perbankan kan mendominasi, sektor finansial mendominasi ya. Jadi ketika perbankan mulai pulih itu menunjukkan ada pemulihan secara keseluruhan, walaupun mungkin tidak semuanya pulih ya, karena ada sektor-sektor yang masih lagging, dalam arti masih berat gitu ya. Tapi yang pasti adalah untuk melihat emiten-emiten mana yang kelihatan prospektif, yang pertama pasti perbankan ya, apalagi perbankan selain the big four tadi, perbankan besar atau bank besar atau bank kakap itu masih ada bank-bank di bawahnya ya yang akan membagikan dividen ya, seperti Bank Maybank Indonesia, Maybank, Bank yes. Danamon dan lain-lain. Jadi kita masih bisa melihat di situ ya perspektif. Itu yang pertama. Lain juga soal komoditas ya Mbak. Komoditas kan Pertambangan termasuk batu pertambangan bara di terutama, sana ya. kita tahu kan ada 4 emiten pertambangan batu bara yang rajin membagikan dividen. Pertama Ada ITMG, Bukit Asam, Adaro, Yes, Idar. lalu juga Bukit Asam, dan terakhir UNTR ya Yes. termasuk. Nah, ITMG kan sudah membagikan dividen ya dengan kenaikan yang luar biasa, maksudnya 3.000 ya, 3.000 per saham itu kan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Yang kita tinggal melihat ya, ada Adaro, PTBA dan UNTR. Nah, ini yang perlu dilihat apakah ini masih menarik atau tidak. Tapi yang pasti adalah kita bisa melihat dari indikasi laba bersih kenaikannya luar biasa, bisa jadi berpotensi kenaikan dividennya juga cukup lumayan besar ya Mbak dari ya. tahun lalu gitu Iya, ya. begitu sih. Jadi ada perbankan, ada pertambangan batubara terutama. Nah ini kalau dilihat dari opportunity-nya nih kira-kira, apakah memang dari beberapa
saham-saham yang akan membagikan dividen memang sudah ada aksi masuk, artinya investor retail pun juga sudah tertarik untuk bisa mulai mengkoleksi saat-saat ini nih tadi beberapa saham-saham yang disampaikan Mas Aldo. Yang pasti sudah terlihat ya Mbak ya, terutama kalau yang sebelumnya kan perbankan tuh sudah mulai terlihat dan mungkin perbankan juga sudah mulai ada sedikit aksi profit taking ya setelah aksi pembagian dividen kemarin. Lalu juga kalau kita lihat tren dari emiten komoditas batu bara itu sendiri kan masih naik ya saham-sahamnya, sehingga kalau kita lihat secara year to date juga itu melambangkan bahwa investor masih pede dengan memborong saham-saham tersebut. Jadi sudah terlihat ya aksi masuk itu sendiri, misalnya selain di kedua sektor tersebut, misalnya di saham Adira ya, Adira Multifinance juga kan kita bisa lihat sudah ada aksi masuk ya, kira-kira begitu coba. Oke, berarti memang sudah ada rencana untuk mendapatkan cuan ya dari pembagian dividen ini. Nah, trennya akan seperti apa? Biasanya kan setelah nanti masa dividen dongkraknya cukup lumayan begitu ya karena sentimen dividen, kemudian setelah itu sudah gitu ya ada aksi lepas lagi ke pasar dan lumayan turun gitu ya. Apalagi indeks sekarang belum ada sweetener pembagian dividen, sekarang sudah highest level terus ya, all time high terus. Seperti apa nanti kalau melihat dari trennya, apakah juga akan terjadi sama seperti tahun-tahun sebelumnya Mas Aldo? Yang pasti setiap saham itu biasanya memang ada hype ketika sedang ada pembagian dividen ya, dan membuat harganya terdongkrak lumayan tinggi dan pada gilirannya membuat beberapa orang FOMO, atau dalam arti ingin ikut-ikutan untuk Fear of missing out ya, nggak mau ketinggalan nggak ya. mau ketinggalan. Dan itu yang membuat saham itu akhirnya ke atas sebelum akhirnya beberapa investor dalam sejumlah besar akhirnya keluar. Makanya ada istilah dividen trap ya, di mana harga saham naik ketika menjelang cum date dan akhirnya turun ketika setelah cum date itu selesai. Nah, yang pasti bagi saya adalah secara fundamental dan valuasi yang perlu diperhatikan ya. Dalam arti ketika seseorang ingin masuk ke dalam suatu saham yang ingin membagikan dividen, yang perlu dilihat adalah valuasinya bagaimana dan juga secara prospek bagaimana ke depannya, entah secara teknikal atau fundamental, sebelum untuk memutuskan untuk membeli suatu saham yang akan membagikan dividen itu sendiri. Karena secara historis memang ada kecenderungan ketika harga saham itu, ketika suatu emiten itu keluar atau selesai membagikan dividen atau keluar dari suatu cum date sudah dilaksanakan, pada gilirannya nanti akan ada kecenderungan penurunan harga. Jadi itu yang perlu diwaspadai, Mbak. Tapi